Kalau menurut saya buah si malakama juga ya Pak, karena kalau misalnya itu maskapai besar yang punya Indonesia, jadi menurut aku itu image juga kalau kita punya maskapai seperti Garuda. Tapi kalau merugi terus kayak gini, kan istilahnya negara harus put effort juga untuk kasih uang terus kan ke perusahaan itu. Harus dirombak untuk ke manajemennya sehingga bisa pulih kembali gitu Mas. Dan jangan dibubarin sih kalau menurut saya sih, karena image-nya Garuda Indonesia kan di mata internasional itu pasti Indonesia tuh kan. Nggak ada kedisiplinan dalam manajemennya, kalau menurut saya. Nah, jadi sekarang siapapun yang akan jadi dirut di situ mungkin nggak mudah mungkin ya. Nah, kalau persoalan apakah ini lanjut apa enggak, karena ini flag carrier negara kita, ya seharusnya ini lanjut. Tapi bagaimana membenahi manajemen di dalam ini yang nggak mudah. Kayaknya direksi yang periode ini mules semua ya. Karena ruginya utangnya aja udah 70 triliun, kemudian oh, nggak pernah mulus ya Pak kalau direksi BUMN ya? Oh, beda sama swasta kata. Perusahaannya tetap ya. Kita coba tanya sama Bang Said. Bang Said, ini tadi sempat ada celotehan direksi BUMN itu nggak pernah mulus perutnya. Silakan Bang Said komentarnya berkaitan mengenai Garuda Indonesia ini Bang Said. Terima kasih. Saya ibaratkan Garuda itu adalah pasien di ICU yang sudah memakai ventilator akibat akumulasi penyakit yang sudah lama. Itu perumpamaan saya. Kenapa saya katakan demikian? Garuda itu, kalau di perusahaan itu ada 3 indikator yang harus kita lihat secara detail adalah cash flow, neraca, dan ekuitas. Cash flow udah minus 16 triliun. Utang, neraca utang itu 70 triliun. Kemudian ekuitas minus 41 triliun. Saya coba membayangkan kepada pemirsa semua, kalau dimasukkan ekuitas saja minus 41 ditambah dengan utang 70 triliun, berarti 111 triliun. Nah, bayangkan harga pesawat itu sebenarnya Boeing 737 pada saat normal itu sekitar 500 miliar. 500 miliar, coba bayangkan berarti ada sekitar 200 pesawat harus dijual baru bisa kembali normal ekuitas sama utang. Jadi saya membayangkan bahwa itu memang sangat berat. Pertanyaannya adalah Garuda mau diapakan ke depan? Nah, itu pilihan. Saya pikir Pak Erik perlu ketemu Presiden dan mungkin juga DPR harus mengambil sikap. Apakah Garuda memang masih perlu, Indonesia masih perlu flag carrier? Kalau sudah tidak perlu, maka kita pikirkan jalannya seperti apa. Kalau masih perlu, maka kita juga pikirkan jalannya seperti apa. Jadi saya sarankan sikap itu dulu yang diambil. Baru mengambil cara. Kalau enggak, itu nanti goyang lagi. Nah, itu dulu yang diambil. Kemudian, saya coba kalau umpamanya masih butuh flag carrier, maka Garuda, pemerintah harus menghitung ulang dan mengurangi semua beban, melakukan negosiasi keras, baru melakukan negosiasi keras, maksudnya langkah restrukturisasi berbasis pada sikap bahwa Indonesia masih butuh flag carrier. Maka caranya berbagai cara bisa dilakukan. Tadi Pak Dahlan Iskan menyatakan bisa melakukan mitra, mungkin dengan Emirat, mungkin dengan perusahaan-perusahaan penerbangan negara lain yang sebenarnya menyatu dengan negaranya, bukan penerbangan yang lepas dari negaranya. Berbagai penerbangan yang menyatu dengan negaranya, itulah SQ, Singapore Airlines, kemudian Emirates, kemudian Etihad, itu menyatu dengan negaranya. Jadi kalau kita bekerja sama dengan bermitra dengan mereka, itu kita bermitra secara negara. Itu kalau sikapnya adalah memiliki flag carrier. Nah, sekarang kita harus lihat bahwa ini memang harus ada langkah radikal. Sekali-sekali saya menyatakan langkah radikal, supaya radikal itu jangan dianalogikan terus dengan sikap-sikap ini. Langkah radikal untuk menyelamatkan Garuda. Nah, yang kedua tadi, kalau tidak punya flag carrier lagi, kita tidak mau punya flag carrier, maka saya setuju usulan Pak Dahlan Iskan tadi, bahwa misalnya memasukkan ke PKPU, bahwa dinyatakan bangkrut Garuda, kemudian dibentuk Garuda yang baru. Nah, problem yang bisa muncul di sini adalah bahwa ada celah hukum yang bisa abu-abu, bahwa kreditur
tidak hanya menuntut ke Garuda, tapi dia menuntut ke pemegang saham dalam ini pemerintah Republik Indonesia. Kenapa saya katakan ini celah hukum yang bisa diperdebatkan secara internasional? Karena dulu banyak sekali keputusan yang menyatakan apabila BUMN itu bangkrut, maka pemilik sahamnya bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Maka pemilik saham memiliki kewajiban. Kenapa? Karena dulu sudah lama sekali kita perjuangkan agar aset negara dipisahkan di BUMN tidak diperlakukan sebagai aset negara. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perlakuan aset negara yang ada di BUMN sama dengan aset negara yang tidak dipisahkan. Nah, keputusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi ruang celah bagi pengacara-pengacara yang menuntut pemerintah, bukan menuntut Garuda saja, tapi menuntut pemerintah karena ada keputusan MK. Itulah saya katakan pada saat dibahas di MK, ini hakim MK tidak paham dampak daripada keputusan tersebut di kemudian hari. Nah, jadi saya ulangi, ini Garuda harus langkah radikal dengan dua alternatif. Satu, asumsi bahwa play carrier, satu non play carrier. Saya pikir itu tidak ada yang lain yang lakukan. Tapi saya punya keyakinan begini. Garuda itu punya potensi kekuatan yang sangat besar. Ada tiga yang dia miliki. Satu adalah penumpang domestik, itu sangat bagus. Kemudian nama baik Garuda tentang keselamatan penerbangan sangat bagus. Yang ketiga ada JMF. Yang keempat ada CityLink. Jadi saya pikir value-nya masih ada. Yang penting yang lain-lainnya bersih. Nah, itu value yang dimiliki Garuda. Yang kedua, bahwa ada Menteri BUMN yang dikenal bahwa itu jago melakukan restrukturisasi keuangan. Ada mungkin bisa minta bantuan Pak Sandiaga Uno yang juga dikenal jago restrukturisasi perusahaan. Dan ada dua wakil Menteri BUMN yang ahli keuangan. Bahkan salah satu wakil Menteri salah satu wakil menteri adalah bekas dirut Garuda. Jadi saya pikir mereka duduk sama-sama, tapi saya ulangi, harus ketemu presiden dulu. Pak Presiden, ini Garuda apakah kita mau masih punya play carrier atau tidak perlu lagi harus punya play carrier. Habis itu kumpulkan semua orang untuk mencari jalan keluar. Itu saya pikir dari saya. Kita jeda dulu, sesaat lagi kami kembali.